Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang dalam hidupnya pasti pernah melakukan kesalahan yang mendatangkan dosa, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak kita sadari. Bahkan bisa dipastikan bahwa tidak ada manusia yang terbebas dari yang namanya dosa. Namun sebesar apapun kesalahan yang pernah dibuat oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha pengampun dan akan menerima taubat dari para hambanya. Bahkan mungkin saja di antara banyaknya dosa yang kita lakukan itu, ada di antaranya bahkan yang termasuk dengan dosa besar, yang mana dosa besar itu tentu lebih sulit untuk menghapusnya. Adapun untuk membersihkan dosa-dosa yang kita perbuat, maka terdapat amalan penghapus dosa yang bisa kita lakukan. Apa saja amalan-amalan itu, dan benarkah ada amalan yang hanya dikerjakan selama 1 menit saja, namun ternyata bisa menghapus dosa kita yang selama bertahun-tahun kita lakukan? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan dengan amalan-amalan yang ringan ini, namun dapat menghapus dosa kita sebanyak 100 tahun. Yang pertama, dengan 1 menit kita bisa mendapatkan ampunan atas dosa kita sebanyak 70 tahun. Amalan ini adalah istighfar. Apakah Anda tahu bahwasanya dengan istighfar saja maka dapat menghapus dosa 70 tahun lamanya? Lakukan amalan istighfar ini yang dibaca dan diamalkan di waktu asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Dalam kitab Akhbar Asbihani karya Imam Abu Nuaim menyebutkan riwayat tentang istighfar penghapus dosa 70 tahun ini. Beliau meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah meminta petunjuk tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah pun menjawab, janganlah engkau meminta-minta kepada manusia, niscaya engkau masuk surga. Laki-laki tersebut kemudian bertanya lagi, lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah
niscaya engkau masuk surga. Laki-laki tersebut kemudian bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beristighfarlah kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenamnya matahari, niscaya engkau diampuni dosamu selama 70 tahun. Laki-laki tersebut kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya aku tidak punya dosa 70 tahun, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, maka diampuni ibumu. Dalam hal ini Rasulullah tidak menyebutkan redaksi istighfar yang harus kita baca pada waktu asar sebanyak 70 kali tersebut. Oleh karena itu, kita bisa memilih redaksi istighfar yang kita mampu dan bisa untuk mengamalkannya. Salah satunya adalah kita bisa memilih redaksi istighfar terbaik yang pernah dibaca oleh Rasulullah sebanyak 100 kali, yaitu Rabbi firli wadub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sungguh engkau zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Amalan yang kedua yaitu dalam 1 menit bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan ringan yang paling mudah dikerjakan adalah zikir. Namun meski ringan, amalan ini termasuk yang berat timbangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dalam 1 menit kita bisa mendapatkan harta karunnya surga. Amalan yang saya maksud ini adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah atau hauqalah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Ini merupakan salah satu zikir yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Selain menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah, kalimat la haula wala quwata illa billah juga menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan abadi dan keselamatan atas pertolongan Allah. Bacaan 1 ini tidak hanya menjadi media untuk mendapatkan pahala, namun juga menjadi penyebab orang mendapatkan kenikmatan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Muhammad Ashraf bin Amir Syaraful Haq As-Siddiq yang wafat tahun 1329 Hijriah mengatakan, yang dimaksud simpanan pada hadis tersebut adalah pahala yang oleh Allah disimpan di dalam surga, yang kelak di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, atau bisa juga diartikan sebagai barang surga yang sangat indah yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang membaca la haula wala quwata illa billah. Lalu yang keempat, dalam 1 menit
kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Apakah amalan itu? Caranya dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika dalam 1 menit kita melafazkan kalimat ini, maka kita bisa mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terdiri dari bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Zikir dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga merupakan zikir yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Munawi rahimahullah, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Sementara dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Tak hanya itu, zikir dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga menjadi kalimat atau perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak masalah memulai dari lafaz yang mana. Yang kelima, dalam 1 menit kita bisa mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ratusan kali. Membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan membaca kalimat ini, kita bisa mengundang rahmat Allah ratusan kali. Dengan memberikan sholawat pada Nabi 1 kali, kita akan mendapatkan 10 kali salam dari Allah. Anjuran membaca sholawat pertama dapat ditemukan di surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kemudian dalam hadis berikut ini, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dengan bersolawat kepada Nabi juga dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat orang yang mengamalkannya. Sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i, siapa saja yang membaca solawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, dalam 1 menit maka kita bisa mendapatkan istana di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu maka bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat. Meskipun hanya terdiri dari 4 ayat, surat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Membaca surat ini sebanyak 7 kali memiliki dampak positif pada kehidupan sehari-hari dan spiritual seseorang. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali dan membaca Mu'awwidzatain sebanyak 7 kali setelah mengerjakan sholat Jumat, maka dosa-dosa yang pernah dan belum dilakukannya telah terampuni dan terpelihara dari segala macam keburukan sampai datangnya hari Jumat lagi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 10 kali, maka Allah membangunkan gedung di surga untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa berharganya dan betapa berartinya waktu 1 menit dalam hidup kita ini. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan waktu kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sangat disayangkan jika kesempatan untuk mendapatkan amalan yang luar biasa besar dan banyaknya itu harus terlewatkan begitu saja setiap harinya. Ingat, ini adalah kesempatan emas untuk kita semua. Karena itu marilah kita perbanyak semua amalan itu sehingga kita bisa memanennya nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah. Demikianlah amalan 1 menit emas yang merupakan amalan ringan namun begitu banyak pahala dan juga berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.